Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan. Shalom. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama melangkahkan kaki ke rumah Tuhan, biarlah itu menjadi bukti penyertaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih sehingga hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di rumah-Mu bersama saudara seiman. Biarlah Tuhan yang menolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah Roh Kudus yang ambil alih dari depan sampai belakang, dari yang muda sampai yang tua. Tuhan yang melawat, menjamah setiap kami, karena kami tahu tanpa Tuhan semua tidak ada artinya. Kami butuh Tuhan, tolong kami Bapa. Kami serahkan jalani ibadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin kau menyenangkan
Katakan dengan sepenuh hati, berikan persembahan yang terbaik. Hati kita lah yang terbaik, kita persembahkan untuk Tuhan. Cuma katakan, ini kami Tuhan. Katakan dengan sepenuh hatimu, Dialah yang terindah. Dialah yang menjadi yang terindah dalam hidup kita. Haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough
bersorak-sorai merayakan Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya.
pujian itu ada dalam hati kita, kesulitan apapun tidak dapat membendung kasih kita kepada Tuhan. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Biarlah kasih kita boleh mengalahkan segala kesulitan yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Ku rindu dekatmu, Rohmu hiburku. Kau angkat semua bebanku, kau pelihara aku.
kita. Amin, 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 amin. Itulah pujian setiap kami Tuhan. Kami mau memberi hidup kami sepenuhnya, karena kami tahu, kami sadar hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi Engkau yang memiliki kami seutuhnya, sepenuhnya. Dan biar Engkau pakai hidup kami menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mempersilahkan Engkau lebih lagi beracara di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Kami rindu Tuhan, firman-Mu itu yang mengendalikan hidup kami sepenuhnya, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan semuanya menyukakan hati Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita. Yesus Kristus namanya. Dia adalah Raja segala raja, Dia Allah segala Allah, dan kita tahu tidak ada yang seperti Dia. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya, dimana kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu mengubah paradigma kita. Jadi tema pagi hari ini, kenaikan Tuhan Yesus mengubah paradigma kita. Saya mau tanya, berapa banyak kita yang percaya bahwa kita nanti punya rumah di surga? Amin. Ada yang tinggi, ada yang setengah tiang, ada yang belum. Coba saya panggil Bigel, sini sebentar Bigel. Sini, gak apa-apa. Tante yang mau tanya. Oke. Itu cantik ya. Nanti setelah ibadah ini mungkin mama mau ajak kemana gitu ya, pergi. Tapi setelah itu kalau sudah selesai kemana? Selesai mungkin diajak mama giling tipis-tipis atau apa, selesai itu pulang. Pulangnya kemana? Ke rumah. Oh, ke rumah. Rumahnya di mana? Pakal. Bener nggak salah? Bener. Rumahnya nggak salah. Rumahnya bukan di Pondok Maritim. Bukan. Oh, bukan, di Pakal. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, terima kasih sayang. Nah, merupakan pertanyaan yang sangat sederhana, ya. Jadi tadi saya tanya, nanti kalau selesai ibadah mungkin diajak mama jalan, atau mungkin giling tipis-tipis, setelah itu pulang. Ya, pulangnya kemana? Ke rumah. Betul. Rumahnya di mana? Di Pakal. Gitu. Berarti dia sudah punya pastian bahwa selesai ibadah atau mungkin nanti diajak mamanya mungkin giling tipis-tipis, tapi dia sudah tahu pasti dia pulang. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya sudah memiliki satu kepastian. Amin. Puji Tuhan. Tadi sudah angkat tangan semuanya, berarti kita semuanya pasti kita pulang ke surga. Haleluya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang masih bingung, masih ragu, ya. Bahkan ini pun dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus sudah katakan, Tuhan Yesus sudah berfirman di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Minta tolong Kokorio. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Nah, ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Ya, dikatakan situ, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kalau saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, karena itu baik buat kita. Ya, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari anak Bigel. Selesai ibadah, selesai melakukan aktivitas, pasti akan kembali pulang. Dan pastinya dia tidak salah. Bukan alamatnya di Pondok Maritim, bukan di Kruka Timur, bukan di Granting, tetapi di Pakal. Sudah jelas. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sudah memiliki satu kepastian bahwa kita mempunyai tempat atau rumah di surga. Nah, hal ini pun masih membuat cemas, gelisah murid-murid Yesus. Karena itu kita tahu ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Selama 40 hari Tuhan Yesus selalu datang menjumpai murid-muridnya. Kenapa? Untuk menguatkan iman mereka, supaya mereka tidak ragu, mereka tidak takut. Kurang lebih 10 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Coba kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Sudah ketemu ayat yang 36. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-49. Minta tolong Ibu Gembala. Ya, terima kasih. Teman, Yesus menampakkan diri kepada semua orang. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganmu dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Ada kepadamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka,
Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang-orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan penghapusan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ini ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka semua dalam keadaan takut, ragu-ragu, apakah itu benar guru mereka, Tuhan mereka yang bangkit. Dan karena itu Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya waktu itu. Ya, bahkan Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa hal ini harus terjadi supaya semua firman digenapi. Nah, Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa mulai dari Yerusalem. Harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya itu membuka pengertian mereka bahwa selama ini apa yang mereka takuti itu ternyata tidak seperti itu. Ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan yaitu menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menyampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu memang harus terjadi karena Mesias harus menderita, mati, bahkan pada hari yang ketiga dia bangkit, supaya keselamatan dan pertobatan itu sampai ke segala bangsa. Murid-murid Tuhan Yesus takut, apalagi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa tanganku yang berlubang, aku ini. Tetapi ayat yang sebelumnya dikatakan 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan Tuhan Yesus sampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi memang harus terjadi supaya kitab Injil digenapi. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketakutan, keraguan murid-murid Yesus mulai sirna. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mempercayai dan ya dan amin
bahwa di dalam Yesus tidak ada keraguan, tidak ada kegelisahan. Kenaikannya ke surga itu memberi jawaban bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Ada banyak diselewengkan, bahkan diplesetkan itu yang disalib bukan Yesus, tetapi semua sudah tertulis bahwa Yesus mati, hari ketiga bangkit, dan selama 40 hari Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menyatakan bahwa gak usah gelisah, gak usah takut. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tetap mempercayai Dia, apapun boleh terjadi, tapi Dia akan selalu dan selalu menuntun kita di dalam kepastian, kesukacitaan. Seperti halnya ketika saat ini Dia naik ke surga, Dia memberikan kepada kita tempat, rumah yang sudah disediakan bagi kita semuanya. Dan hal ini disampaikan kepada murid-muridnya, seperti tadi yang kita sudah baca bersama-sama. Ayat yang ke-47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Mengapa? 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan kepada muridnya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan penggenapan dari firman Tuhan, semuanya yang terjadi supaya pertobatan, pengampunan dosa terjadi untuk segala bangsa. Dan itu dimulai dari Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena waktu itu murid-murid Yesus ada di Yerusalem. Ya, dikatakan selanjutnya ayat yang ke-49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini supaya kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus ke surga mengubah cara pikir kita, paradigma kita. Yang tadinya kita takut, tidak ada harapan, mau kemana, apa yang harus kulakukan. Tetapi di dalam Yesus ada harapan, kegelisahan Dia gantikan menjadi sukacita. Dan selain itu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga selain membuat kita berubah cara berpikir kita, kenaikan Tuhan Yesus ke surga supaya Roh Kudus, Roh yang dijanjikan itu menjadi bagian kita. Ayat yang ke-49 tadi kita sudah baca, ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Saya percaya kalau Tuhan Yesus gak naik ke surga, Roh Kudus pastinya gak akan turun.
Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu lebih baik, supaya Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika apa? Aku pergi. Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, kenaikan Yesus ke surga supaya roh kebenaran itu kita terima, Bapa berikan kepada kita. Karena Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu akan memperlengkapi kita sebagai saksi. Tadi dikatakan bahwa murid-muridnya harus tinggal di situ, di Yerusalem, untuk menanti penggenapan janji itu. Dan tujuannya apa? Ayat yang ke-48, karena mereka semua ditetapkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita yang ada di tempat ini, kita dipilih oleh Allah menjadi saksi Kristus di akhir zaman ini. Karena itu kita butuh roh kebenaran yang akan memperlengkapi kita, menuntun kita, menasehati kita. Bahkan kalau kita baca bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-16, yuk kita baca bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang ke-16, ya. Nah, Injil Markus 16 ini ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa, coba kita akan lihat di pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Minta tolong Ibu Gembala bisa dibacakan Markus yang ke-16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Ayat yang ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Amin. 18, Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. amin. Haleluya. Roh Kudus diberikan itu untuk memperlengkapi kita. Allah tahu bagaimana keadaan zaman akhir yang saat ini kita hidupi. Ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan Allah, membutuhkan uluran kasih Kristus. Karena itu Allah pilih kita sebagai saksinya, dan Dia memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Roh Kudus akan selalu menasehati kita. Karena itu sering saya sampaikan kepada anak-anak pemuda, yuk miliki keintiman dengan Tuhan, belajar dengar suara Roh Kudus, gitu.
Karena itu sangat penting sekali. Sehingga ketika kita meleset, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang pertama tadi kita sudah dengar bersama-sama, yaitu merubah paradigma kita dari kegelisahan menjadi ketakutan, dari keraguan-raguan menjadi kepastian. Yang kedua, kenaikan Yesus merubah paradigma kita, cara berpikir kita. Yang tadinya itu kita hanya fokus kepada diri sendiri, saat ini mulai kita terjun keluar untuk orang lain. Tadinya murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati dan belum tahu kalau Tuhan Yesus bangkit, mereka semua ketakutan, mereka menjadi pribadi yang tertutup, pintu-pintu ditutup, semuanya, tidak ada yang boleh tahu mereka di mana. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus naik ke surga, inilah yang Tuhan Yesus rindukan dari murid-muridnya, supaya mereka mengalami dahsyatnya kuasa Roh kebenaran yang memperlengkapi mereka untuk mereka pergi, tidak menjadi pribadi yang tertutup atau mengasihi diri sendiri, tetapi mulai fokus keluar. Nah, ada banyak cara. Saya senang kesaksian Bugem ketika menyampaikan pujian lewat YouTube, lewat TikTok, dan itu jadi berkat. Saya sih, kalau saya pribadi sih, saya nggak telaten kalau centang-centung, tapi kalau Bugem, dan saya banyak dengar kesaksian dari Bugem, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kalau saya ini tipikal orang yang senengnya itu face to face, langsung ketemu, penginjilan siapa Yesus gitu. Nah, sama. Yang terpenting kita mulai memikirkan orang lain, memikirkan keselamatan orang lain. Bagaimana caranya supaya apa yang kita terima, keselamatan, kehidupan kekal, bahkan rumah yang saat ini kita sudah memiliki kepastian bahwa kita miliki, itu juga mereka miliki. Yang terpenting itu. Sehingga apapun juga yang kita lakukan selalu fokus untuk kepentingan orang lain, bukan untukku dan untukku. Nah, karena itu, biar kita membuka hati kita sepenuhnya untuk pekerjaan Roh itu beracara di dalam diri kita. Karena sampai Tuhan Yesus naik ke surga pun fokusnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk umatnya, untuk ciptaannya, untuk kita umat ketebusannya. Itu yang menjadi kerinduan hati Allah. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan dalam diri kita. Bahkan dia senang direpoti dengan kita. Kalau kita berdoa, kita rindu doa-doa kita dijawab, itu artinya dia rindu segala sesuatu yang dia lakukan membuat kita bersukacita karena dia. Bahkan sampai saat ini, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Tuhan Yesus masih berdoa untuk kita. Dia minta kepada Bapa supaya kita semuanya selalu dipersatukan, diberi kekuatan oleh firman-Nya. Bukan cuma kita, tetapi orang-orang yang akan kita menangkan, yang kita injili, yang kita bawa kepada Dia, juga mengalami indahnya kasih Allah. Itu loh. Nah, hal-hal seperti itu harus kita miliki. Kerinduan itu.
Sehingga bukan cuma sekedar ketika Tuhan Yesus naik ke surga kita menerima kepastian bahwa kita punya rumah di surga. Bukan hanya itu saja, tetapi yuk kita juga mengajak banyak orang mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan itu yang menjadi kerinduan Allah sampai detik ini. Saya percaya kalau kita yang ada di tempat ini memiliki kerinduan, ada satu jiwa saja. Katakanlah di sini jumlahnya 75. Mantap. Satu dari kita bawa satu jiwa. Bayangkan penuh ini. Bahkan bisa nanti dibongkar ya Pak Gom ya, sampai ke depan. Haleluya. Siapa yang disukakan? Tuhan. Karena memang itu hatinya Tuhan. Yes. Haleluya. Bahkan dia melengkapi kita loh Bapak Ibu Saudara. Tadi yang kita baca di dalam Markus pasal yang ke-16, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dahsyatnya Tuhan. Kita itu bersyukur loh mempunyai Allah yang luar biasa. Coba kita bayangkan ketika hidup kita mulai berarti buat orang lain. Sebentar saya mau tanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kenalan dengan seseorang, terus biasa kalau kenalan kan sekarang kan zamannya tukar nomor HP nih ceritanya. Nah habis gitu dia tahu kalau kita anak Tuhan. Biasanya kan kita pasang status atau kalau kita pertama kali ketemu bagaimana kan, dan itu kelihatan sekali anak Tuhan itu beda kita dengan orang dunia. Nah sekali waktu orang yang kita kenal itu minta tolong sama kita lewat telepon atau datang ke rumah kita, kalau kita bisa menolong, membantu mereka, senang atau enggak? Senang atau sedih? Senang loh kita bisa bantu orang. Dan itu hatinya Tuhan. Haleluya. Kerinduan hati Allah, kerinduan hati Yesus ketika dia naik ke surga, kita mengalami perubahan cara pikir kita. Gak ada ketakutan lagi, selesai ini nanti aku harus kemana. Nah, tapi percaya bahwa kita punya rumah di surga. Nah, yakin, pikir aja yakin pulang dari tempat ini pasti pulang ke rumah. Kita juga harus memiliki keyakinan, kepastian. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, yuk kepastian yang kita miliki itulah yang Yesus rindukan, yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Kita ini adalah saksi. Berapa banyak yang siap menjadi saksi Kristus? Coba lambaikan tangan kita. Amin. Yes. Ada satu pujian yang mengatakan na, 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 na. Bersama kita, di dalam kita. Artinya ketika dia ada di dalam kita, Roh Kudus itu gak ada yang mustahil. Amin. Yohanes pasal yang ke-14, coba ya, coba sih saya ajak kita semua Yohanes pasal yang ke-14. Nah, ayat yang ke-12 dikatakan di situ ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, pada siapa? Yesus. Firman itu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada siapa? Bapa. Wow, saat ini dia pergi kepada Bapa.
Jadi kalau kita percaya, kita pun bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yang Markus 16 tadi, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Haleluya. Jadi kita anak-anak Tuhan. Tuhan gak inginkan setiap kita ketika kita mengalami masalah sedikit terus sedih, bingung, duh caranya apa ya gini, nangis. Halo, kita tetap harus semangat. Dia naik ke surga karena dia memberi kesempatan kepada kita untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Haleluya. Dia naik ke surga supaya kita sebagai saksi Kristus, Dia yang memperlengkapi kita, kuasanya nyata sempurna dalam kita semuanya. Haleluya. Yuk kita sebagai umat pilihan Tuhan, pribadi-pribadi yang dikhususkan oleh Allah menjadi saksi Kristus bangkit, dan itu merupakan amanat agung. Ya, sering kali saya sampaikan juga kepada kaum muda, ya, bahwa Tuhan mau kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridku, muridnya Yesus, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan pasti menyertai kita. Kalau dulu Dia lakukan begitu luar biasa, sampai detik ini pun Dia juga akan lakukan, karena Dia adalah Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Itulah Allah yang kita sembah. Sekarang lagi rame-ramenya di televisi, di HP. Ya, seorang apologis Kristen memenangkan banyak jiwa. Kalau saya lihat di TikTok itu, banyak jiwa-jiwa yang akhirnya datang kepada Yesus karena dia mencari Allah yang hidup, dan itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur kita semua yang ada di tempat ini menjadi umat pilihan Allah, memiliki Allah yang hidup. Karena itu dengan berita, dengan kabar yang demikian rupa, itu seharusnya membuat kita semakin bersuka cita, karena kita punya Allah yang hebat. Kita harus bangga karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Coba katakan kanan kiri kita, aku bangga loh punya Yesus. Haleluya. Aku bangga punya Yesus. Saking semangat hati. Haleluya. Kita bangga punya Yesus karena Dia adalah Tuhan dan Raja kita, dan Dia yang saat ini kita sama-sama peringati naik ke surga. Dia telah menyediakan tempat bagi kita. Gak usah ragu lagi, kita pulang pasti sudah ada tempat untuk kita semuanya. Dan biarlah segala sesuatu yang kita sudah terima di dalam Dia, kita siap untuk menyatakannya kepada semua orang yang ada di sekitar kita, karena kita adalah saksi hidup bagaimana Allah yang kita sembah. Yesus namanya Allah yang hidup. Jadi biarlah kita mulai fokus kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri, dan biarlah hidup kita yang sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada hambanya Bapak Gembala.
Ya, shalom. Ini firman Tuhan yang cukup singkat, jadi mungkin akan saya tambah 1 jam lagi. Amin. Pasti berpikir, waduh, aku belum sarapan. Iya, saya tidak menambahkan karena segala sesuatunya pasti yang dinamakan Yesus naik ke surga. Orang dunia, saya mengamati begini, Menteri Agama kita yang sekarang ini cukup mengakomodir, ya, sehingga karena saya punya grup itu kan berbagai, saya anggap berbagai bangsa, ya, sudah ada yang saya sendiri sudah kemarin sudah memberikan status di tempat saya itu kenaikan Yesus Kristus, tapi masih ada yang kenaikan Isa Al-Masih. Ya, hari ini satu kebanggaan umat percaya bahwa kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Amin. Setiap tahun kita belajar, setiap tahun kita memperingati, setiap tahun kita, hari ini pun kita diberikan refresh, diberikan reminder bahwa kita punya tempat di surga. Amin. Jadi kalau di sini masih kontrak, jangan khawatir, nanti di surga tidak ada. Amin. Karena sudah dibayar lunas oleh yang punya surga, ya, untuk kita anak-anaknya, asal kita tetap menjaga iman. Amin. Saya tidak menambahkan karena mungkin hari Minggu saya akan berbicara sesuatu. Nggak tahu apakah jemaat sudah tahu belum bahwa kita harus menjaga iman, karena ada satu hamba Tuhan yang kalau sekarang agak bocor, ya, ada hamba Tuhan yang setiap orang pasti kenal, setiap orang pasti menyanyikan lagu ciptaannya, tapi nanti akan saya sampaikan pada hari Minggu, ya. Dan biarlah kita menjaga iman kita. Dan orang ini, kalau mungkin orang dalam tanda kutip, Bapak Ibu, saya orang paling menderita di bumi, tapi yang luar biasa, istri dari hamba Tuhan ini sekarang, bahkan satu pendeta besar sudah mengatakan kalau bisa itu istrinya ini tercatat, ya, karena luar biasa tidak meninggalkan suaminya, ya, luar biasa. Dan semoga hari Minggu semuanya bisa hadir. Hari Minggu kita akan beribadah, dan bukan hanya hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tetapi dengan kenaikan Yesus itu satu paket, kematian, kebangkitan, dan kenaikan, itu satu paket. Sehingga tidak ada satu mungkin tokoh agama yang bisa mencerca atau membuli kita bahwa tidak ada nabi-nabi lain yang naik, dikatakan naik ke surga. Hanya satu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang benar-benar di dalam kitab suci dinyatakan dia naik ke surga, ya. Jadi selain menyediakan tempat, berarti iman kita bahwa Yesus benar-benar ajaib, Yesus yang kita sembah benar-benar Allah, dan rumahnya ada di surga. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita patut berbahagia, patut bersukacita, karena ada jaminan keselamatan, karena ada kekuatan supranatural yang kita terima, yaitu Roh Kudus yang sudah ada, bukan dijanjikan, sudah di dalam hati kita saat kita percaya
dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saya undang pemain musik, saya undang WL Singer untuk menyanyikan lagu tadi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. WL nanti akan memimpin. Marilah saya ajak untuk dengan keyakinan kita, dengan iman kita bahwa satu hal kita punya rumah di surga, satu hal lagi dengan kenaikan Tuhan, biarlah orang yang itu bukan Yesus yang disalib, itu kan, tapi satu hal, kenaikan itu tidak ada di dalam yang lain, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Sebelum kita menikmati hari libur, kalau yang lainnya ini hari libur ini ya, tapi kita tetap beribadah dan biar sukacita mengalahkan segala sesuatunya. Meskipun di sana sini mungkin ada yang grog, ada yang wahing, ada yang apa, tapi biarlah sukacita, katanya hati yang gembira adalah yang hebat. Ibu Dewi, silakan memimpin satu lagu yang tadi supaya pemain musik tidak sia-sia pada waktu latihan kemarin, meskipun mungkin agak terlambat, tapi biarlah dengan musik. Tadi katakan musik bernyanyi, ya, oke. Ya, saya sudah bagi berdiri semua. Ibu Dewi silakan memimpin. Saya hanya mengapa-apa aja. Sorak-sorai, muliakan namanya. Sorak-sorai karena Tuhan kita naik ke surga. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperangkat di kita. Tepuk tangan.
Tuhan. Setelah ini nanti kita di rumah nyanyinya para pam. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk petugas persembahan. Kita akan berdoa. Mungkin Ibu Dewi silakan berdoa. Sungguh ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dapat pada jemaat Tuhan. Biar apa yang kami dapat hari ini Tuhan kami bisa melakukannya dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Suatu lagi kami akan memberi Tuhan. Biar apa yang kami beri Tuhan Kau kembalikan berlipat berkali ganda dan menjadi berkat bagi gereja ini. Di dalam nama Yesus kami bisa memuliakan baik. Nama Yesus berdoa. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita memperingatinya bersama-sama, dan itu akan membuat kita semangat, karena katanya firman Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, ya, kita aman di sana nanti. Terima kasih untuk Madam dan Kak Erna yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memberkati kita semuanya. Haleluya. Biar kita tetap semangat gitu. Nah, kayak Klerin ini sangat semangat, saudara. Maju ke depan ya pengen baca nih tulisan di kamar saya, ya wes semua tuh diperhatikan. Sangat semangat. Ini apa? Ini bagaimana? Ini bisa dibuat apa? Setiap hari saya di lipstiki. Ajar. Tapi ya puji Tuhan, kita harus memiliki semangat untuk tahu Tuhan kita seperti apa, tahu apa dan bagaimana kita nantinya, ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pengumuman karena hari ini kita sudah beribadah, nanti kita akan doa syafaat sekalian bersama-sama sebelum kita ditutup oleh Bapak Pemala. Tapi hari Sabtu tetap ada ibadah kaum muda, ya, dan juga latihan untuk hari Minggu. Hari Minggu sudah dijanjikan sesuatu yang menarik untuk kita, maka jangan sia-siakan untuk tetap beribadah, antusias, ya, karena berkat Tuhan menanti kita, ya. Sampai jumpa di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ditutup kita akan berdoa syafaat. Iya, ibadah di gereja-gereja lain ada yang berdoa syafaat pada hari Minggu, ada yang berdoa syafaat pada hari tertentu, dan hari ini karena besok saya membebaskan Bapak Ibu untuk
Mungkin mau yang healing-healing tipis dengan mengundang kami, jangan ragu, jangan bimbang. Jadi hari ini kita akan berdoa syafaat. Yang Sabtu ya, tetap latihan. Yang latihan biarlah semangat, yang pemuda biarlah semangat. Ya, karena kalian adalah dalam bahasa Jermannya itu next gen kalau nggak salah ya. Jadi biarlah setiap kita mempersiapkan setiap hari apa yang harus dilakukan. Kalau yang karyawan, apa yang harus dilakukan hari ini? Pasti sama atasannya, apa yang kamu lakukan hari ini? Setiap ibu rumah tangga, apa yang harus aku masak hari ini untuk keluarga? Dan biarlah kita juga, apa yang Tuhan mau Tuhan untuk saya lakukan hari ini di setiap harinya. Ya, kita akan berdoa syafaat. Ibu Wakia sudah ada di tempat. Jadi terselamatkanlah Fani untuk memimpin doa syafaat, baik untuk bangsa dan negara, baik untuk kegiatan gereja dan kepengurusan langsung dirangkap oleh Ibu Wakia yang hari ini dapat berkat untuk berdoa syafaat. Silakan, nanti akan saya tutup dalam doa dan nanti satu lagu sebelum saya tutup ya. Kita berdoa syafaat dulu. Ibu Wakia sedang beribadah. Kita mengaminkan Bapak Ibu ya, sehingga setiap doa-doa permohonan karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan ada di situ, dan kita sekarang ada di tempat ini lebih dari 3 orang. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga Tuhan, di mana Tuhan menyediakan tempat bagi kami anak-anak-Mu, umat-Mu yang percaya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, ampuni setiap kami, ampuni kami yang berdosa Tuhan, ampuni kami Tuhan, Engkau telah melayakkan kami untuk menjadi ahli waris kerajaan surga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap kami jemaat-Mu GKB Sedoyo Tuhan yang saat ini hadir di tempat ini, dan juga untuk umat-umat-Mu yang saat ini mungkin ada di rumah mereka masing-masing Tuhan, yang kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka sehingga anak-anak-Mu tidak dapat hadir di tempat ini bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu Kak Erna Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita berikan oleh hamba-Mu Tuhan, oleh itu boleh termateraikan di setiap hati kami jemaat-Mu Bapa, sehingga kami yang mendengar boleh menjadi pelaku dari firman-Mu itu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan juga gedung gereja ini kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi ke depan, asal Engkau tidak meninggalkan kami percaya Engkau akan memberi yang terbaik untuk kami jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan tim pengurus di tempat ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah memilih kami untuk menjadi pengurus di tempat ini Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap pekerjaan kami untuk setiap pengurus Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati, bergandengan tangan Tuhan untuk memberi yang terbaik, untuk memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan kami Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan tim gembala tempat ini, Bapak Ibu Gembala, terlebih khususnya Pak Agus Kak Erna Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memilihkan pemimpin untuk kami, domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hati-Mu untuk Bapak Ibu Gembala, untuk tetap sabar, untuk tetap
semangat menggalakan kami domba-dombamu ya Bapa, yang mungkin sedikit banyak dari kami mengecewakan hamba-hambamu ya Bapa. Tuhan, Kau memberkati Bapak Ibu Gembala KRN Pak Agus Tuhan, Kau memberkati kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya Tuhan, dan apapun yang menjadi kerinduan dari hamba-hambamu ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang selalu turut campur tangan, dan Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih kami juga menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih kalau kami Tuhan tempatkan di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu juga hadir di bangsa ini ya Bapa. Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin kami mempunyai roh yang takut akan Tuhan ya Bapa, sehingga pemimpin-pemimpin kami boleh melaksanakan setiap tugasnya, setiap kewajibannya dengan baik ya Bapa. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin kami boleh menjadi pelindung atas kami, rakyat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Ya Bapa, biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua bukan kehendak dan rencana kami yang jadi ya Bapa, tapi biarlah semuanya yang terjadi kehendak-Mu lah yang jadi atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih Tuhan kasih Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kami yang boleh memperoleh hak privilege, hak istimewa yang daripada-Mu sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih kami boleh memperingati hari di mana Engkau naik ke surga. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk iman kami dibangkitkan karena Tuhan kami bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup dan ada di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami punya tempat, kami punya rumah, kami punya satu kediaman yang tidak bisa dibongkar, yaitu di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menikmati hari ini. Biarlah damai sejahtera sukacita-Mu tetap tinggal di dalam hati kami semua jemaat juga Tuhan. Kemanapun mereka melangkahkan kaki pada hari libur ini Tuhan, biarlah pendampingan-Mu Allah Immanuel yang selalu beserta ada pada kami semua. Berkati Tuhan baik anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, jemaat yang sudah dewasa dan yang lanjut usia sekalipun. Tuhan yang memelihara kami sebagai biji mata-Mu sampai putih rambut kami Tuhan. Engkau Tuhan yang menggendong kami. Itulah karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Kau berkati tim PAW yang hari ini bertugas, jadilah mereka yang jauh yang dekat Tuhan,
kasih-Mu yang mempersatukan juga mereka dengan puji-pujian yang dinaikkan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami juga Tuhan di PAW akan mempersiapkan untuk hari Minggu ibadah raya, di mana kami juga akan menerima perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus yang memimpin, kiranya kami semua dipersiapkan untuk kami tetap setia dari ibadah ke ibadah yang lain, sehingga kami menerima dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kami menikmati Tuhan, dialah kasih-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu Engkau curahkan untuk setiap kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, dan itu satu-satunya, serta persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua pada saatnya nanti. Yang percaya katakan amin. Every day that I breathe, your love is the reason for my smile.